dia dari sini terus menarik, jadi mengakukan diri, ya kami yang benar, semuanya di neraka. Melok hadis apa? Yang tadi itu salah lagi. Jadi kalau ataupun tidak ditulis ini secara yang panjang, tapi paling enggak pengertian daripada kulluha finnar ini yaitu berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka berselisih bukan dalam masalah furu' tapi masalah ketauhidan. Dengan kemunculan Ahlussunnah wal Jamaah, maka layak Ahlussunnah wal Jamaah yang di sini ada namanya madhab Asy-Syafi'i dan lain sebagainya, Maliki sebagainya, yang merujuk kepada ketauhidan yang dimurnikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi hadis ini kembali kepada tadi apa? Kembali kepada ini termasuk apa? Mukjizat Rasulullah. Sehingga ada satu kesimpulan yang lain. Ada kesimpulan yang lain yang kita tidak usah merasa riskan dengan keberadaan ikhtilaf ini. Justru hadis ini kita disuruh untuk apa? Untuk menghindari kelompok-kelompok tertentu yang memang menyimpang. Itu aja sudah. Memang harus terjadi ikhtilaf, tapi ikhtilaf ini kan dimunculkan oleh orang-orang yang menyimpang. Jadi kemudian kewajiban kita untuk apa? Yaitu kembali kepada ajaran yang benar. Ojo mila wong ngono-ngono nyeleneh iku. Jadi jangan ikut kelompok-kelompok yang nyeleneh itu. Kembali kepada orang banyak itu. Sebelum ke pengertian ini, kita bicara masalah kedudukan hadis. Jadi secara umum, ketika Abu Daud menjual hadis ini tanpa mengomentari dengan keterangan-keterangan tertentu. Sebab Abu Daud itu biasanya kalau ingin memberikan keterangan hadis ini dhaif dan tidak itu cukup, mesti ada keterangan. Ada keterangan Abu Daud sendiri. Ketika Abu Daud tidak menjelaskan bahwa hadis ini dhaif, dari hadis ini apa? Sahih. Ini satu. Ini belum juga di Tirmidzi juga demikian ada, dan kedudukannya juga demikian pula. Cuman di sana apakah sahih apakah tidak, di antaranya dikatakan hasan. Ini belum Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini dan mengatakan sahih. Kemudian Ibnu Hibban juga mengatakan sahih. Memang ada di antara riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan semuanya di neraka kecuali satu, ada yang dhaif. Tapi kedhaifan itu karena ada sekian banyak syawahid, sehingga kedhaifan itu dikuatkan dengan keterangan yang lain, maka dhaif itu kemudian menjadi berubah kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Karena kesimpulannya hadisul babi hasanun sahih. Jadi berarti ada mengatakan sahih, ada mengatakan hasan, atau bahkan ada mengatakan ya hasan ya sahih ya. Ini hasanun sahih pengertiannya apa? Yani qala ba'dhum hasanun wa qala ba'dhum sahihun. Jadi itu pengertian hasanun sahih. Qala ba'dhum hasanun wa qala ba'dhum ahar sahihun. Au yataraddad bainahuma hasanun sahihun kila hasanun wa kila sahihun. Ana manane hasanun sahih yo nek hasan dhewe sahih dhewe, hasan sahih yo tambah kuat tambah mundur jeneng ngono. Jadi hasanun sahihun pengertian satu apa? Qala ba'dhum hasanun wa qala al-akhar sahihun ala ikhtilaf. Terus yang kedua, ini kila annahu hasanun, kila innahu hasanun wa kila annahu sahihun yataraddad bainahuma. Yang ketiga, hasanun sahihun fawqa sahihin wa fawqa hasanin.
Hmm? Jadi hasan sahih itu ada 3 pengertian. Pertama, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan apa? Sahih. Yang kedua, qila. Qila sahihun wa qila hasanun. Yang ketiga, justru hasanun sahih di atas sahih, di atas hasan. Hadisul babi hasanun sahihun ala ma dhahaba ilaihi aksarul muhaddisin. Jadi di sini ada isyarat lain yang perlu kita pahami. Kalau kita bicarakan tentang masalah perpecahan, ya ini memang ini membuat kita merasa apa? Merasa kok ngono ya, kok pecah-pecah ini ya. Dan itu satu kenyataan. Jadi kalau kita bicarakan masalah perpecahan, memang ya tidak membuat kita ini enak dalam perasaan. Kok pecah-pecah begitu? Toh itu satu kenyataan. Jadi makna yang lain yang perlu kita pahami justru ketika ada kelompok yang menyimpang macam-macam. Terus kamu ke apa? Kita nggak ngurus itu, mereka itu sudah nggak ngurus mereka yang membuat Islam ini pecah-pecah dengan penyimpangan mereka, tidak. Justru kita ya tertuntut untuk at-tamasuk wat tadhamun.
min hilal ja'ala firqatun najiyah hiyal jamaah.